Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita mereview sebuah laptop gaming dari HP, yaitu Pavilion Gaming. Dan ini menurut saya performanya tidak main-main dengan harga yang ya 17 jutaan saja. Tapi seperti apa performanya dan seperti apa bentuk dari Pavilion Gaming, jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Ini dia HP Pavilion Gaming EC1076AX. Nah, kita akan langsung saja bahas body dan desain dari laptop ini. Untuk dimensi yang dimiliki ini adalah 36 x 25 cm. Sedangkan untuk ketebalannya menurut saya ini sedikit agak tebal, yaitu 2,3 cm. Sedangkan untuk beratnya ini perlu diperhatikan karena cuma 1,9 kg. Biarpun sedikit tebal, tapi ini tidak terlalu berat kalau menurut saya karena tidak mencapai 2 kg. Sedangkan untuk di bagian cover ini terbuat dari bahan polikarbonat, lalu ada logo HP yang berada di bagian tengah dengan finishing chrome. Untuk yang kita review kali ini adalah warna hijau. Sedangkan untuk di bagian dalam ini bezelnya tetap menjadi andalan dari HP, yaitu micro edge display. Lalu ada webcam berada di bagian atas dengan resolusi 720p. Lalu untuk speaker ini berada di bagian bawah layar pas dengan sertifikasi Bang & Olufsen. Lalu untuk keyboard ini menggunakan key travel yang cukup nyaman digunakan, tapi untuk backlight yang digunakan ini hanya satu warna saja. Sedangkan untuk touchpad berada di bagian sedikit agak ke kiri, lalu untuk logo Pavilion berada di bagian bawah keyboard, lalu untuk Bang & Olufsen juga ada di bagian bawah keyboard. Kita lanjutkan ke bagian port yang dimiliki oleh Pavilion Gaming ini. Di bagian kanan terdapat HDMI port, satu USB Type A, lalu ada LAN port, satu USB Type C, lalu yang terakhir ini ada input-output audio dan micro SD card reader. Sedangkan di bagian kiri terdapat DC in dan satu USB Type A. Untuk fitur yang dimiliki oleh HP Pavilion Gaming ini adalah cukup baru, yaitu Omen Command Center. Di sini kalian harus mengkoneksikan dengan internet supaya laptop ini bisa optimal untuk menyetingnya, seperti coaching, my games, dan remote play ini kalian bisa menyeting dengan optimal jika laptop ini terkoneksi dengan internet. Sedangkan untuk fitur selanjutnya adalah Bang & Olufsen Audio Control, di mana kalian bisa menyeting audio laptop ini kalian ingin gunakan seperti apa. Di sini kalian bisa menyeting equalizernya. Untuk spesifikasi yang dimiliki Pavilion Gaming ini menggunakan prosesor Ryzen 7 seri 4800H. Kemudian untuk RAM-nya ini sudah menggunakan 16GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz. Sedangkan untuk storage ini sudah menggunakan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB. Untuk VGA menggunakan Nvidia GTX 1660 Ti sebesar 6GB. Nanti kita akan coba tes bagaimana Ryzen 7 dengan GTX 1660 Ti yang 6GB. Lalu untuk layar ini yang cukup disayangkan, yaitu 15,6 inch dengan Full HD IPS panel, yang mana ini sudah 100% sRGB, tapi untuk frame rate yang digunakan masih 60 Hz. Tapi untuk setiap banding dari pembelian laptop ini kalian akan mendapatkan sebuah Microsoft Office Home Student 2019 dan sebuah mouse gaming dari HP. Seperti ini mouse-nya. Nah, ini adalah Pavilion Gaming Mouse 200. Seperti ini bentuknya. Lalu untuk harga laptop ini dibanderol di harga 17 jutaan saja. Tapi kita akan cek seperti apa performa dari laptop yang 17 juta menggunakan Ryzen 7 dan GTX 1660 Ti. Ini dia hasil dari tes yang sudah kita lakukan. Untuk yang pertama kita gunakan Crystal Dismark untuk menguji seberapa cepat SSD yang digunakan. Yang pertama ini dari read-nya menunjukkan hasil 3583 MB per second. Sedangkan untuk kecepatan write-nya ini mendapatkan 2989 MB per second. Nah, tapi untuk pengujian menggunakan Cinebench R20 untuk di tes pertama di Cinebench ini mendapatkan angka 4328 poin. Sedangkan untuk 10 kali tes untuk menguji kestabilan dari laptop ini kita mendapatkan angka yaitu di rata-rata 4300-an. Untuk pengujian menggunakan software editing selanjutnya kita gunakan software Blender untuk render 3 dimensi. Seperti apa hasilnya?
Dan untuk pengujian menggunakan CPU ini berhasil merender dalam waktu 3 menit 38 detik saja. Sedangkan untuk render menggunakan GPU-nya ini mendapatkan waktu 6 menit 30 detik. Sedangkan yang cukup menakjubkan ini adalah tes render video menggunakan Adobe Premiere Pro dengan video yang biasanya kita gunakan 1 menit dengan resolusi 1080p. Ini mampu diselesaikan dalam 26 detik saja. Yang mana ini adalah render video tercepat yang pernah kita uji di laptop-laptop sebelumnya. Untuk pengujian menggunakan 3D Mark ini hasilnya cukup memuaskan, yaitu mulai dari time spy ini mendapatkan angka 5444. Sedangkan untuk pengujian di Firestrike ini mendapatkan angka yang cukup tinggi, yaitu 12672. Tapi untuk stress test di Firestrike atau mungkin uji ketahanan ini pastinya lolos dengan skor 98,8% dengan suhu CPU tertinggi yaitu 88 derajat Celcius dan suhu GPU tertinggi adalah 66 derajat Celcius. Game yang pertama kita gunakan di sini adalah Dota 2 dan hasilnya ini sangat memuaskan sekali dengan di atas 100 untuk FPS yang didapatkan, dan settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Dan ditambah lagi untuk di bagian shadow quality-nya ini kita menggunakan settingan ultra, 100% rendering dan yang pasti nyaman digunakan. Oke, untuk game yang selanjutnya ini masih menggunakan game ringan yaitu game CSGO, dan hasilnya ini cukup nyaman digunakan yaitu mendapatkan FPS di atas 100, bahkan ini bisa sampai menyentuh angka 200 FPS. Dan untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Kalian bisa lihat di sini settingan yang kita gunakan adalah high semua. Nah, untuk game selanjutnya kita menggunakan Shadow of Tomb Raider. Dan hasilnya ini adalah mengesankan sekali dengan layar yang bagus, kemudian performanya. Untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan highest, jadi ini ultra dan high. Untuk FPS yang didapatkan ini sekitar 60 sampai 70-an FPS, dan yang pastinya ini nyaman sekali digunakan untuk game. Dan game yang kita gunakan terakhir di sini adalah GTA 5. Hasilnya kita mendapatkan FPS sekitar 30-an, dan untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Jadi untuk pengalaman ketika kita menggunakan mouse dari HP ini mouse-nya nyaman digunakan, tapi yang cukup disayangkan adalah kalau menurut saya, karena saya suka dengan mouse-mouse yang sedikit agak berat, ini mouse-nya terlalu ringan. Tapi di sini kalian bisa menyeting DPI-nya, dan untuk RGB ini juga bisa disetting. Nah, untuk di bagian hardware yang dimiliki Pavilion Gaming ini terdapat fan di bagian atas tengah, kemudian terdapat space kosong untuk kalian menambahkan storage dengan port SATA. Jadi kalian ingin menambahkan hard disk atau mungkin SSD masih bisa dengan di bagian kanan ini. Tapi untuk di bagian kiri bawah ini terdapat SSD dan RAM. Untuk keduanya ini masih bisa kalian upgrade lagi dengan cara mereplace. Karena untuk RAM ini biarpun dual channel ini sudah terisi semua. Bagaimana menurut kalian tentang spesifikasi dan performa yang didapatkan? Kalau menurut saya ini adalah laptop yang powerful dengan spesifikasi Ryzen 7 seri 4000, kemudian RAM yang sudah 16 GB ini dual channel, dan ditambah lagi VGA yang dipakai adalah GTX 1660 Ti sebesar 6 GB. Dan menurut saya ini mumpuni sekali saat kalian gunakan untuk game-game berat atau mungkin editing yang berat seperti 3 dimensi atau video-video, ini sangat cukup sekali. Tapi yang cukup disayangkan adalah di bagian layar yang ini biarpun sudah menggunakan 15,6 inch Full HD IPS panel dengan 100% sRGB, yang disayangkan adalah untuk frame rate yang dipakai masih 60 Hz. Tapi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja berikan penilaian pada laptop ini. Untuk di bagian bodi saya akan berikan nilai 7,5 karena mengingat untuk bodinya yang cukup tebal yaitu 2,3 cm. Tapi yang perlu diingat juga adalah untuk beratnya ini hanya 1,9 kg saja, tidak mencapai 2 kg. Tapi untuk desainnya ini tidak begitu terlihat gaming, tapi kesan gamingnya masih ada dengan logo HP yang berwarna chrome hijau, ini menunjukkan kesan gamingnya terlihat. Sedangkan untuk di bagian fitur ini kita akan berikan nilai 7,5
Karena untuk HP menambahkan fitur yaitu HP Omen Command Center, yang mana kalian bisa memantau performa laptop ini seperti apa di saat kalian gunakan gaming atau mungkin yang lainnya. Lalu untuk fitur yang selanjutnya adalah Bang & Olufsen untuk di setting audio. Tapi untuk performa saya akan berikan nilai 9 karena kalian bisa melihat tadi yang mana untuk render video ini hanya 26 detik saja. Ini adalah tes render video tercepat yang pernah kita lakukan dengan laptop-laptop yang sebelumnya kita review. Tapi menurut kalian dengan harga yang 17 jutaan, spesifikasi yang diberikan dan performa yang diberikan laptop ini, apakah worth it untuk dibeli? Atau mungkin kalian memiliki pendapat yang lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Nah, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu review dari saya Ucup, see you next video.